Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah kita panjatkan sebagai bentuk syukur kita atas nikmat berkumpul dalam majelis ilmu yang sebelumnya kita awali dengan ketaatan salat maghrib secara berjamaah, dan nanti juga kita tutup dengan sholat isya secara berjamaah. Harapannya tentu semoga Allah menjadikan amal ini sebagai pemberat timbangan kebaikan dan amal soleh kita. Rahmat yang Allah akan turunkan dengan mentakdirkan kita semuanya menjadi ahli surga. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita dari kitab Minhajus Salikin masih dalam tema besar, yaitu thaharah atau bersuci. Tentu punya harapan besar juga agar kita bisa mengaplikasikan dan menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Satu amalan dengan harapan pahala dari Allah, seperti yang telah kita ambil di dalam kitab Tauhid, pembahasan kita sebelum ini, bahwa orang yang beriman harus punya tiga di dalam beriman kepada Allah dan meyakini tiga perkara ini. Yang pertama adalah ar-raja. Apa itu ar-raja? Rasa harap, harapan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pahala dan amalan itu diterima di sisinya. Kita harus punya optimisme husnudzon billah. Jadi setiap kita beramal, contohnya kita ingin berwudu, contohnya kita ingin mandi wajib, contohnya kita ingin bersuci cebok atau menghilangkan hadas dan najis, dengan niat ini adalah ibadah kepada Allah, maka kita harus mengutamakan roja, rasa harap dari pahala itu. Ketika kita bermaksiat, ketika kita mulai melakukan dosa kezaliman, maka ingatlah bahwa kita wajib meyakini adanya rasa khauf, rasa takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan siksanya, takut kalau Allah itu punya selain nikmat kubur juga ada azab kubur, sehingga dosa yang kita perbuat itu bisa kita hentikan, kezaliman yang kita lakukan bisa kita stop. Itu tujuannya. Maka para ulama menyandingkan al-khauf war roja ibarat dua sayap burung, sayap kanan, sayap kiri, yang mana ketika salah satunya cacat, maka bisa dipastikan tidak bisa terbang. Kalaupun bisa, pasti nggak seimbang. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, kepala burung. Nah, kepala burung inilah yang dimiliki oleh rasa cinta, mahabbah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada sayap kanan kiri tanpa ada kepala, ya nggak bisa hidup malah itu. Ada kepala tanpa sayap bisa hidup, tapi nggak bisa terbang. Idealnya ada sayap kanan kiri, ada kepala, bisa terbang dengan normal. Maka
apapun itu bentuk ibadahnya, kecil besar, ya meskipun cebok itu kan perkara yang mungkin kita ngelihat menjijikkan, hina, ora perlu wong ngerti. Tapi kalau kita niatkan sebagai bentuk amalan ibadah bersuci itu sendiri, maka kita jadikan sebagai harapan besar untuk mendapatkan ibadah di sisi Allah. Bukankah Bilal radhiyallahu anhu mendapatkan berita gembira dari Rasul, sendalnya sudah ada di surga, disebabkan karena setiap ba'da wudhu beliau melaksanakan sholat dengan harapan rasa syukur itu bisa cebok dengan baik, bersuci dengan baik, berwudhu dengan baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, itulah kiranya jangan sampai dilepas tiga ini. Mahabbah kita dalam beramal, rojak kita dalam beramal, dan khauf kita saat melaksanakan kemaksiatan ataupun dosa. Dan nanti ketika di surga, dua ini sudah nggak perlu lagi. Kalau orang-orang sudah masuk surga dari kalangan beriman, sudah nggak butuh lagi rojak, sudah nggak butuh lagi harapan pahala. Wong sudah dapat surga, sudah nggak butuh lagi khauf. Ya, kenapa? Karena sudah nggak ada lagi. Semua, kalau orang sudah masuk surga, surga sudah ditutup pintunya. Neraka sudah masuk semua penghuninya, ditutup pintunya. Yang dalam neraka kekal selama-lamanya, yang di surga juga kekal selama-lamanya. Maka sudah nggak ada lagi kesengsaraan, nggak perlu lagi ketakutan. Yang ada adalah rasa senang dan bahagia para penghuni surga. Khauf dan rojak sudah nggak ada, tapi masih ada satu yang lestari, yang nangkring pada tiap orang beriman. Apa itu? Mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di surga kita masih punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melanjutkan dari jenis-jenis najis yang ada di sekitar kita, kita telah bacakan dari yang pertama, yaitu baulul adami, yaitu kencingnya manusia atau air seni manusia. Jadi kalau kecipratan air kencing manusia kena pakaian, kena sarung, itu najis. Cuma manusia itu ada yang kecil, ada yang dewasa. Kalau yang kecil, yang bayi, itu juga najis. Yang bayi kencingnya juga najis. Tetapi ada perbedaan cara mensucikannya. Nanti di belakang penulis kitab ini akan menyebutkan dalilnya. Tapi ringkesnya adalah kalau bayi berjenis perempuan, maka dari awal air kencingnya atau ompolnya kena kita, wajib untuk kita bersihkan. Dalam makna dicuci. Itu kalau ompol atau kencingnya bayi perempuan. Adapun bayi laki-laki, kalau terkena pakaian dari ompol atau kencingnya najis, sama najis. Tapi bayi laki-laki yang masih meminum ASI dari ibunya atau ibu susuannya, cara membersihkannya cukup dipercikkan saja. Jadi kalau kita sarungnya terkena ompolnya bayi laki-laki yang masih minum ASI, belum makan yang lain, ya, itu cukup kita percikkan saja, nggak perlu dicuci, nggak perlu dikucek. Berbeda penanganannya dengan air kencing bayi perempuan. Kalau bayi perempuan sama dengan air kencing orang dewasa.
harus dicuci atau bahasa lainnya dikucek. Tapi kalau bayi laki-laki cukup dipercikkan. Ini perbedaan cara penanganannya. Tapi kalau ditarik benang merah sama-sama najis. Mau itu kencing bayi, kencing orang dewasa, laki dan perempuan tetap najis. Itu yang pertama. Wa adharatihi. Kemudian yang kedua adalah kotorannya dari bagian belakang. Mohon maaf ya, kotoran manusia itu sendiri najis. Ya, jadi kalau nun sewu mungkin punya putra yang habis di pempesnya mamanya atau di celananya, kemudian kena sarung kita atau baju yang kita buat sholat, maka terhukumi najis. Berarti ya harus dicuci dulu. Ya, harus ditaruh air, dikucek sampai kita yakin najis itu sudah nggak ada di dalam pakaian kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wadam, darah. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir. Yang ketiga yaitu darah, di mana darah ini dimaafkan selagi porsinya atau kadarnya sedikit. Darah di sini darah apa? Darah manusia. Pembahasannya ini masih terkait dengan manusia. Tentu bicara kondisi darah yang sedikit atau banyak yang membuat para ulama silang pendapat. Tapi memang jumhur mayoritas memutuskan menghukumi bahwa darah manusia kalau banyak najis. Kalau nggak banyak ya berarti nggak najis. Darah hewan-hewan baik itu yang halal kita konsumsi setiap hari, kalau terkena pakaian kita karena dari muncratannya maka terhukumi najis. Itu kalau terkena baju. Apalagi kalau getih kuwi ditadai terus diolah terus jadi olahan makanan dan dikonsumsi. Ya. Masya Allah. Nganyari jenjen nih. Sambil nunggu teknisi genset, kalau lanjut nih. Adamul masfuh minal hayawanil ma'kul. Darah yang mengalir dari binatang yang halal untuk kita makan. Jadi kita nyembelih kambing, darahnya masfuh, muncrat dari kelekek-kelekeknya itu. Terkena pakaian kita, terkena celana kita, maka pakaian kita atau celana kita terhukumi najis. Jadi kalau mau sholat dicuci dulu, ya, atau dikucek dulu sampai hilang najisnya. Kambing, sapi, unta, semua binatang yang halal untuk dimakan, kalau kena muncratan darahnya itu jadi najis. Ya, jadi kalau terkena muncratannya aja najis, apalagi makan
olahan darah, didih, sareh, atau yang sejenisnya, itu dihukumi haram. Lah wong kakean kita aja jadi najis, harus kita bersihkan, maka darah itu juga nggak halal untuk kita konsumsi. Dunalladzi yabqa fil lahmi wal irqi fa innahu tahirun. Kecuali darah yang nempel sedikit, karena memang susah untuk dihindari. Ya, saya ulangi, untuk binatang-binatang sembelihan, ya, darah yang nempel sedikit di urat-uratnya atau di cepitan-cepitan dagingnya, ya, maka itu dimaafkan alias halal untuk dikonsumsi, atau kalau terkena pakaian kita tidak membuat najis. Contohnya darah apa itu? Ya, apa tuh Mas, biasanya lek ayam goreng itu biasanya kan enek sing neng legok-legokan wi, sing darah sing kemasak, apa istilahnya itu? Maras. Nah, maras itu masih dimaafkan. Tapi kalau didih, sareh itu jelas sudah disengaja untuk diolah, sengaja untuk dibikin makanan, diambil dari tempat-tempat penyembelihan, itu yang haram. Tapi kalau tadi maras, itu bagian dimaafkan, itu halal untuk dikonsumsi. Atau nuwun sewu, jenengan memang senengane nyesep-nyesepi balung, ya kan? Tidak dinafikan, terkadang uang masaknya nggak sampai balung, sehingga ketika disesepi masih ada darah. Lah itu kalau ketelan, kemakan, bagaimana? Boleh, karena itu bagian yang yu'fa, yang dimaafkan. Ya, jelas ya. Kalau darah yang muncratnya terkena pakaian, najis. Kalau diolah, haram. Dijual belikan sama saja. Idza haramallah harama samanuhu. Jika Allah telah mengharamkan syai'an sesuatu, maka Allah juga haramkan jual belinya. Ngoten nggih. Wa minan najasat, dan di antara yang najis-najis itu baulun warauthun kulli hayawanin muharramin akluhu. Di antara jenis yang najis ialah binatang-binatang yang haram untuk kita konsumsi, kencingnya dan kotorannya itu najis. Ya, binatang yang kita haram untuk makanan, untuk mengkonsumsinya, maka kotorannya, teleke najis, air kencingnya juga najis. Berarti kalau bukan seperti itu bagaimana Ustadz? Kita lanjutkan. Wasibau kulluha najasatun, dan setiap binatang buas, semua binatang buas itu najis kotorannya. Jadi kalau diuyui macan, nah itu najis bajunya. Piye lah nguyuh. Ya piye lah gitu ya. Kalau ternyata diteleki burung, kan burung ada yang buas itu ya. Burung-burung pemakan bangkai, pemakan darah, ya. Nah, itu tergolong burung yang buas. Itu kalau nelai dari atas kena pakaian kita, ya, contohnya yang buas, burung elang kan hitungannya buas ya. Itu kalau burung elang nelai pakaian kita, maka pakaian kita najis, harus dibersihkan atau disucikan. Wa kadzalikal maitat, begitu juga semua hewan-hewan yang mati bukan karena disembelih, mati karena tarung,
mati karena kita membela diri, ya, ketemu banteng umpamanya, kemudian kita berkelahi dengan banteng, kemudian iso dijegal, lehernya bisa kita patahkan, mati bantengnya, itu termasuk terhitung bangkai, ya. Wa kadzalikal maitat illa maitatal adami wa ma la nafsalahu sa'ilah was samak wal jarat li annaha tahirah. Nah, jadi binatang-binatang yang buas, bangkai kecuali bangkai manusia, ya, atau bangkai binatang yang enggak punya darah mengalir. Contohnya jarod, belalang, atau samak ikan. Ikan itu meskipun punya darah tapi tidak ternilai muncrat. Jarod, belalang itu juga sama. Belalang dan spesiesnya itu darahnya kalaupun ada tidak terhitung muncrat. Berarti najis apa tidak? Tidak najis. Oleh karenanya semua jenis ikan halal untuk dikonsumsi, belalang pun juga halal untuk dikonsumsi meskipun tanpa disembelih. Jenengan pengen gawe botok boleh, mau digoreng boleh, mau dibikin campuran apapun boleh. Sing penting lek biduren saya nggak tanggung jawab, karena ada orang yang nggak tawar belalang. Yang tawar monggo silakan, arti gawe peyek ya, boleh-boleh saja. Ya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam." Ini diharamkan bagi kalian untuk memakan maitah, bangkai, dan juga darah. Ini dalam surat Al-Maidah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu la yanjus hayyan wala mayitan. Seorang yang beriman itu tidak najis baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Jadi jasad orang muslim muslimah, mukmin mukminah itu enggak najis. Meskipun dianjurkan orang yang baru memandikan jenazah untuk mandi besar. Bukan berarti jasad orang beriman itu najis, bukan. Ya, tapi dianjurkan karena yang mewajibkan manusia itu mandi karena hubungan suami istri, kalau keluarnya mani, kemudian meninggal dunia, itu juga wajib mandi. Cuma karena gak iso adus dewe didusi, kan gitu. Orang meninggal normal itu kan juga wajib mandi, cuma nggak bisa sendiri, makanya dimandikan. Orang yang keluar air mani tadi macam-macam, bisa karena mimpi basah, ya, bisa karena bertemunya dua alat kelamin suami dan istri. Ada yang lain yang nggak sampai wajib tapi dianjurkan mandi. Di antaranya yang pertama yaitu orang yang baru memandikan jenazah, itu dianjurkan mandi. Dan yang berikutnya orang kafir atau non muslim kemudian masuk Islam bersyahadat, itu juga disunnahkan untuk mandi. Tidak sampai wajib, tapi kalau mau mandi itu sangat dianjurkan. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al mu'minu la yanjus. Mukmin itu enggak najis. Ya, maka ketika orang-orang jahiliyah, ya, Aisyah meriwayatkan bagaimana beliau minum satu gelas dengan Nabi. Ya, Aisyah itu beritanya seperti ini yang ada di riwayat Sahih Muslim. Kuntu ashrabu wa ana haidun fa unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayashrab fahu wa wadha'a fahu fi maudhi' fiya. Jadi Aisyah meriwayatkan, aku minum
dalam kondisi aku sedang haid, ya kan? Kemudian aku berikan gelas itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminum dari bekas bibirku minum tadi. Itu berita dari Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya adalah, nyapon dada enek wa ana haid. Kenapa harus ada berita aku sedang haid? Coba sekarang kalau dihilangkan itunya, saya minum, kemudian aku berikan kepada Rasul, Rasul kemudian meminum dari tempat bibirku tadi minum. Bisa difahami, Mas? Bisa. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menambahkan wa ana haid, sedangkan aku dalam posisi sedang haid. Itu untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang beriman di zaman itu. Di zaman itu jahiliyah, selain muslimin muslimat, orang Arab masih menganggap perempuan yang haid itu najis, mahjurah, mereka itu dijauhi. Bahkan di beberapa suku Arab, perempuan-perempuan itu dibuatkan asrama atau rumah khusus bagi mereka yang sedang haid. Jadi nggak boleh tidur bareng suaminya, nggak boleh tinggal di rumah suaminya selama haid. Ya, itu diasingkan, suruh tinggal di tempat atau dirumahkan yang bersama perempuan-perempuan yang haid. Padahal perempuan yang haid itu tingkat sensitifnya tinggi, emosionalnya nggak stabil. Makanya Aisyah radhiyallahu anha membawakan hadis ini ditambahi dengan wa ana haid. Padahal aku ini sedang haid loh, tapi Rasul masih mau duduk bersamaku, romantisan bersamaku, bahkan minum satu gelas dengan gelasku. Itu. Ya, jadi orang Arab di situasi itu masih mengenal perempuan itu najis ketika haid. Jadi mereka boleh balik pulang ketika sudah suci, sudah mandi, sudah beres-beres, bersih-bersih, baru kemudian mereka ketemu lagi sama suaminya. Nah, Islam nggak seperti itu. Ya, darah haidnya najis apa enggak? Najis, tetap najis. Tapi orangnya nggak najis. Orangnya tetap kita muliakan, tetap kita hormati. Kita kalau suami ya tetap menyayangi istrinya. Ya, tapi karena najis maka suami tidak boleh mengumpuli istrinya karena sedang dalam kondisi haid. Nah, itu. Jadi sekali lagi bahwa jasad orang beriman tidak najis. Kemudian juga ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, uhillat lakuma maitatani wadaman, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Fa'amal maitatan, adapun dua bangkai itu falhutu wal jarad. Yang dimaksud dua bangkai adalah semua jenis ikan dan belalang. Itu nggak perlu disembelih, Pak. Jenengan arek maem iwak dengan cara apapun boleh. Jenengan pakai tulup boleh, dipanah boleh, ya. Kemudian mungkin dijaring juga boleh, ya. Kalaupun diizinkan pakai pukat harimau ya boleh-boleh saja, asalkan diizinkan. Lah di Indonesia kan sudah nggak boleh ya pakai pukat harimau, bom ikan, ya. Kalaupun ada, tetap ikannya halal untuk kita konsumsi. Begitu pula belalang. Wa ammad daman fal kabidu wattihal. Adapun dua darah yang dimaksud adalah hati dan limpa. Nah, bahasa kita rempelo ati. Wi asline panggonane getih dan itu halal untuk kita konsumsi. Jadi jenengan bakulan rempelo ati halal, Pak, boleh.
ya kita mengkonsumsi juga boleh. Terlepas lek jenengan ada kolesterol, ya asam urat lah itu kita nggak ikut-ikutan. Yang penting secara hukumnya sah tidaknya, sah untuk dikonsumsi, halal untuk dimakan oleh orang-orang muslimin dan muslimat. Kemudian poin yang ke-28. Nah, ini agak sensitifmu ya. Karena tidak semua yang kotor najis. Tidak semua yang kotor najis. Ya, karena bicara syariat itu sudah ada contohnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadapkan satu kelompok suku Uriyah, di mana suku dari kalangan Arab atau Badui ini mereka banyak yang sakit saat itu. Kemudian mereka mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul tahu suku ini mereka beternak unta. Ya, suku ini mereka rata-rata profesinya ternak unta. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, kalian konsumsi kencing unta dicampur dengan susunya. Ya, tolong ya. Ini bicaranya bukan kok ngono ya, kok ngono. Ini adalah agama. Ini adalah ilmu, ini yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyampaikan kepada masyarakat setempat konsumsi kencing unta dicampur dengan susunya. Yaitu susu unta sama kencing unta dicampur diminum. Dan Allah mentakdirkan suku tersebut kemudian pulih dan sehat sebagaimana asal. Maka sampai hari ini di peternakan unta di Arab itu masih menyediakan dan harganya mahal, Pak. Susu dicampur kencing unta. Ya. Makanya agama itu jangan pakai hanya logika saja. Lek dipikir jenenge uyuh reget. Iya, itu pikiran kita. Tapi Rasul mengajari itu untuk dikonsumsi. Berarti kalau kencing unta saja boleh diminum, kalau terkena baju najis atau enggak? Enggak. Ya, sekali lagi kita jangan pakai hawa nafsu. Ya, karena enggak terbiasa di Indonesia, Pak. Wong juga enek unta masalahnya. Ya, tapi ini nanti akan kita sampaikan pernyataan Syekh Sa'di rahimahullah untuk poin berikutnya ini. Rasul menghimbau, menyarankan untuk mengkonsumsi kencing dan susu unta dicampur. Ya, tentu petani-petani unta atau peternak unta itu yang lebih tahu dosisnya. Ya, berapa persen ke air kencingnya, berapa persen susunya diminum. Ya, itu obat, bagian dari obat. Nah, tapi kencing unta. Kalau kencing-kencing yang lainnya nggak ada dalilnya. Ya, makanya kencing unta itu tidak najis. Kenapa? Karena jelas ada hadis anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suku Badui yang terlanda sakit-sakit itu. Nah, sekarang wa amma aurasul hayawanatil ma'kulati wa abwaluha, adapun kotoran-kotoran dan kencing-kencing binatang yang halal untuk kita konsumsi. Saya ulangi, adapun kotoran-kotoran, ya, jadi telek-telek dan air kencing dari binatang yang halal untuk kita konsumsi, fahiya tahiratun, ya,
maka hukumnya adalah suci tidak najis. Paham, Pak? Jadi kalau jenengan sarunge kena cenil wedhus, najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kambing halal untuk kita makan. Maka kencing kambing, cenil wedhus kalau mengenai baju kita tidak perlu kita cuci, karena itu tidak najis. Nggak terima, Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu fi marobitumul ghanam." Marobit yaitu tempat diikat-ikatnya ghanam, yaitu kambing. Sholatlah di tempat kambing itu kalau sudah nggak makan di lapangan, ya di tempatnya mereka istirahat, di tempat ngiket-ngiket tali kekang kambing, di situ boleh sholat. Artinya sholat di kandang kambing itu boleh. Ya, sholat di kandang kambing itu boleh. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Ya. Bicara lapora reget, Ustaz, ya. Apa najis? Lek dibilang reget, ya jelas reget dong, enek bekas uyuhe, bekas cenile. Tapi kalau dibilang najis, enggak. Apa semua kandang? Juga enggak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk sholat di kandang unta. Di kandang kambing boleh, tapi kalau di kandang unta nggak boleh. Loh, kenapa alasannya, Ustaz? Wallahu a'lam. Nggak ada alasan-alasan tertentu. Yang ada para ulama mencoba menggali hikmahnya. Ya. Yang ada sebagian ulama itu menggali hikmahnya. Ya, ada yang mengatakan karena unta fa innaha syaitonah. Di kandang-kandang unta itu ada syaitonah, bukan setan ya. Syaitonah itu perilaku-perilaku yang buruk. Ya, karena unta itu ada karakter-karakter yang buruknya. Kalaupun domba itu semuanya barokah. Domba itu dalam syariat Islam itu seakan-akan nggak ada yang buruk. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma arsalallahu nabiyya illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus para nabi-nabinya kecuali setiap mereka pasti ada sejarahnya ngangon wedhus. Ya, jadi salah satu karakter pemimpin-pemimpin umat itu pasti ada sejarahnya mimpin wedhus sebelum mimpin menungso. Nah, kalau kita belajar sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada subbab atau subtema min riayatil ghanam ila riayatil umam, dari angon wedhus sampai membina umat. Ya, karena fadilah keutamaan orang kalau ngingu wedhus dan memelihara kambing itu sendiri. Dan di akhir zaman di antara keberkahan harta orang beriman yaitu ghanam, lagi-lagi kambing yang disebutkan. Ya. Li'anna syari'a lam yashtarit fi jami'i ghuslin najasati adadan illa fi najasatil kalbi. Ya, oh ini kebalik. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan bahwa binatang-binatang yang halal untuk kita konsumsi, maka suci juga kotoran dan kencingnya. Kotoran dan kencingnya tok loh, Pak. Darahnya tetap najis. Saya ulangi, yang suci hanya kotoran dan kencingnya saja. Maka seperti hanya kucing, ya, kalau jenengan dilunggui kucing, ya, sarungnya anget mamanya, kemudian ternyata nguyuh di sarung sampean,
ya itu nggak perlu dicuci, nggak perlu, bisa langsung digunakan untuk sholat karena kencingnya kucing, kotorannya kucing itu suci, tidak najis. Beberapa jenis burung, jenengan yang punya kelangenan burung umpamanya, burung-burung yang halal dikonsumsi, berarti kan bukan burung buas, bukan termasuk binatang buas, ya, puyuh, burung doro, merpati itu kan boleh untuk kita konsumsi. Nah, jenengan punya ingon-ingon burung-burung sejenis itu, kemudian diteleki, maka teleknya itu nggak najis. Pakaian yang terkena telek manuk doro, telek puyuh, itu masih bisa digunakan untuk sholat. Ya, jadi kita kalau bicara hukum, inilah hukumnya, Pak. Tapi lek jenengan mungkin Ustaz tapi aromane buadek, buacin, ya nanti bisa mengganggu jamaah yang lain di masjid, maka saya ganti aja, saya cuci dulu, ya itu nggak apa-apa, ya itu silahkan. Tapi kalau bicara sah, sah. Ya seperti ketika sholat dimakruhkan bagi orang-orang yang sebelumnya mengkonsumsi basol, yaitu bawang putih. Karena orang Arab itu dengan bawang putih senang sekali. Makanya ada garlic sauce, saus bawang. Yaitu cocolan orang Arab. Ayam goreng dicocol pakai garlic sauce, kentang goreng dicocol pakai garlic sauce. Itu orang Arab dari zaman Nabi Muhammad sebelumnya sampai hari ini, itu mereka senang sekali dengan garlic sauce. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan orang kalau habis mengkonsumsi garlic sauce atau bawang, ya itu diminta untuk tidak mendekati masjid terlebih dahulu. Sebelum apa? Sebelum sikatan, sebelum bersiwak atau cuci mulut. Nah, di kita memang nggak familiar bawang putih digitukan. Familiarnya kan bawang merah, berambang itu. Dan baunya tidak senyengat bawang putih. Turunannya berarti sama. Pete misalnya, atau jengkol atau sejenisnya, itu sama, Mas. Ya, jenengan ketika masuk masjid jangan malah ngabapi koncol kendele. Hah. Nah, itu makruh jadi sholatnya itu sebelum bersiwak atau gosok gigi, ya. Sholatnya tetap sah, nggak batal, tapi jauh kehilangan kesempurnaannya dari pahala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, di antara kalian selepas sholat ada yang mendapatkan 1/5 pahala, 1/10, 1/3, 1/4, yaitu gara-gara itu. Mungkin makruhnya kita kerjakan, khusyuknya juga ya nggak genep dan semisalnya. Berikutnya, wamaniyul adami tahirun. Ya, jadi kencingnya manusia najis, darahnya manusia najis. Darah keluar dari bagian depan maupun dari bagian belakang manusia najis. Ya, tetap najis kalau terkena pakaian kita. Darah yang keluar dari depan bagi perempuan masyhur setidaknya ada 3 jenisnya. Ada darah haid, ada darah nifas, dan ada darah istihadhah. Nah, di sini di poin berikutnya mani, bukan darah. Wa maniyul adami, air mani yang keluar dengan karakter muncrat, bahkan ada nuansa dan rasa nikmatnya, ya, maka ini tahir, suci. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghsil radbahu wa yafruq babisahu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini juga tidak terlepas silang pendapat para ulama. Ya, kita tidak menutup-nutupi ada sebagian ulama yang menajiskan air mani.
Kenapa? Dari hadis Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik, mereka melihat Rasul masuk Masjid Nabawi dengan kondisi pakaian beliau itu baru saja terlihat, karena masih ada basah-basahnya, ya, terlihat Rasul mencuci atau ngucek bekas air maninya. Ya, itu menunjukkan berarti mani najis. Buktinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngucek pakaian yang terkena air maninya. Masalahnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberitahu bahwa dahulu Nabi terkadang, ya, mencuci mani yang masih basah, dan terkadang Rasul ngerik mani yang sudah kering. Berarti benar tadi, kalau digabungkan Anas bin Malik, Abdullah ibnu Abbas pernah melihat Rasul ngucek pakaian beliau yang habis terkena air mani. Itu berarti mani yang masih baru. Tapi Aisyah menyaksikan, bahkan pernah Aisyah yang ngurek-ngurek Rasul sholat malam dengan pakaian yang terkena mani tapi sudah kering, sehingga diurek-urek, apa sih bahasa Indonesia ini, dikorek-korek, ya, diurek-urek sama Aisyah itu sambil nunggu Nabi sholat, ya, perpindahan gerakan sholat, Aisyah yang menghilangkan, mengerik bekas maninya itu. Terkadang Nabi sendiri yang mengeriknya. Berarti kalau sampai mani kering dikerik dan Rasul masih menggunakan untuk sholat, berarti najis atau enggak itu? Tidak. Ya, dari sini berarti mani itu tidak najis. Jadi pakaian yang terkena air mani itu tidak perlu dicuci. Kalau mau digunakan untuk sholat masih boleh. Tapi ingat, pelakunya wajib mandi. Ya, pakaiannya sih nggak masalah, tapi pelakunya wajib mandi. Nah, yang nggak najis bukan darah, ya, tapi tetap dihukumi suci. Nah, ini khusus bagi perempuan. Ya, mohon maaf ini bahasanya agak sensitif. Yang biasa dikenal dengan ar-rutobat juga, sesuatu yang lembab bagi mereka. Pektai alias keputihan. Keputihan itu terjadi pada wanita, dan itu masyakoh, bagian dari sesuatu yang menyulitkan wanita. Kalau dihukumi najis, karena wanita itu bisa jadi mereka mendapatkan keputihan hanya karena gerak saja, itu bisa jadi lembab kemudian terjadi keputihan. Dan kaidah dalam Islam, sesuatu yang masyakoh maka akan muncul taisir. Sesuatu yang susah itu akan dimunculkan kemudahan. Dan keputihan bagian dari masyakoh. Oleh karena itu, wanita-wanita yang keputihan, ya, ketika mereka habis buang air atau mau wudhu, silahkan dicobai dulu, ya, kemudian wudhu, selepas itu sholat. Kalaupun keputihannya tetap muncul, karena ada orang-orang yang keputihannya sering, banyak, ada yang sedikit, meskipun banyak ataupun sedikit terhitung suci dan bisa melanjutkan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di poin ini kita sampaikan, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.